PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Neno Christian Dinelis dengan judul Misteri Hutan Karyau bagian kedua. Pada kisah lalu diceritakan bahwasanya sang sopir travel lagi ditinggal para penumpangnya yang ikut mobil lain. Nah, sepeninggal para penumpang tadi, si supir tak berani banyak bicara. Yang dia lakukan sekarang adalah cepat-cepat pergi dari tempat itu. Dan selama perjalanan, aku memohon agar si wanita tadi meletakkan bayinya di dalam bagasi saja. Dan untuk itu aku harus jujur tentang bahayanya membawa mayat di hutan ini. Aduh mas, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua ini. Ucap si wanita tadi yang akhirnya mengakui jika dirinya adalah bernama Anissa dan bayinya sendiri bernama Degan, sementara suaminya bernama Andri. Sudahlah mbak, semuanya sudah terlanjur terjadi. Sekarang sebaiknya kita terus berdoa saja agar tidak akan terjadi apa-apa dengan kita, sautku dengan suara yang parau karena ketakutan. Iya mas, tapi apakah kita akan berhasil selamat dari Kalimantan Timur? Kita harus yakin dan kita harus percaya jika Tuhan akan melindungi kita, sautku lagi dengan suara yang semakin parau. Tapi kita sekarang kan sedang Ia tiba-tiba diam sambil membelalakkan matanya. Tampaknya ada sesuatu yang terlihat atau terdengar janggal baginya. Kenapa? Ada apa? Bisikku kemudian sembari menelan ludah. Mas mendengar sesuatu tidak? Bisiknya sambil menoleh ke sana sini dengan polosnya. Tidak. Memangnya apa yang mbak dengar? Seperti suara tangisan bayi. Bisiknya lagi sambil menoleh ke arah belakang. Aduh mbak, sebaiknya kalau ada mendengar, merasa, ataupun melihat hal-hal yang aneh, mbak jangan dibicarakan, apalagi dicari. Itu pamali kalau bagi kami. Ucapku akhirnya. Ketika semakin lama ia terlihat semakin penasaran saja dengan suara yang ia dengar tadi. Tapi suaranya tadi benar-benar ada loh mas. Sautnya ngotot. Aduh, mbak tidak mengerti ya. Kalau dibilang pamali, ya jangan dibahas lagi dong. Sentakku kemudian dengan nada yang mulai kesal. Iya mas, maaf. Angguknya kemudian dan buru-buru kembali memfokuskan pandangannya ke depan. Lalu setelah mendapat teguran dariku tadi, sekitar 15 menit ke depan kami segera saling diam dan tak banyak bicara, meski berbagai gangguan-gangguan aneh mulai menyerang kami secara bertubi-tubi. Pertama-tama yang aku rasakan adalah jika mobil sekarang tiba-tiba berjalan semakin lambat dan berat. Awalnya aku mengira kalau itu diakibatkan oleh bannya yang kempes. Namun, karena semakin lama mobil hampir tak mau bergerak lagi, akhirnya aku sadar jika hal itu bukanlah karena bannya semata. Karena itu bukan pengalaman pertama aku memaksakan ban kempes. Jadi aku tahu betul mana yang diakibatkan oleh ban kempes saja dan mana yang diakibatkan oleh hal yang lain, yang dalam hal ini masih belum bisa aku tahu penyebabnya. Bang, kenapa berhenti? Tanya si wanita tadi, yang kemudian selalu aku panggil dengan nama Mbak Anissa. Ketika mobil kini sudah benar-benar tak mampu bergerak lagi. Entahlah, saya coba cek dulu. Sautku cepat dan buru-buru turun dari mobil, meski tubuh terasa menggigil takut. Saya temanin ya. Sentaknya kemudian dengan suara yang juga terdengar menahan takut. Ya, anggukku akhirnya, lalu buru-buru menyuruhnya agar jangan jauh-jauh dariku. Beberapa detik kemudian,
Saat aku dan Mbak Anissa memeriksa bagian belakang mobil, alangkah terkejutnya ke aku ketika melihat ban yang kempes tadi ternyata baik-baik saja. Ini benar-benar di luar akal sehatku. Bahkan aku tak mampu berkata apapun juga saat Mbak Anissa mempertanyakan perihal ban mobil tersebut. Loh, bannya tidak kempes kok bang? Ucapnya berkali-kali menandakan ia juga sangat kaget dengan apa yang ia lihat sekarang. Itulah juga saya yang herankan, Mbak, sautku dengan terbata-bata. Aduh bang, hutan Kalimantan angker banget ya. Masa bisa ada kejadian seperti ini sih? Mendengar ucahannya tadi, hampir saja aku menyaut kalau apa yang terjadi sekarang bukan apa-apanya bila dibandingkan dengan apa yang bakal terjadi nanti. Yaitu ketika para makhluk halus penghuni hutan ini mulai mendatangi kami, atau lebih tepatnya mendatangi jenazah bayi yang ada dalam bagasi itu. Terus kita sekarang gimana bang? Saya kok mencium aroma pandan ya? Tanyanya lagi, yang membuat aku segera mengajaknya untuk buru-buru masuk ke dalam mobil. Sebab aku tahu bila munculnya aroma pandan itu sebagai tanda bahwa beberapa makhluk halus penghuni hutan akan mulai berdatangan. Dan ketika sudah berada di dalam mobil, barulah kami sama-sama tersadar bila ternyata sekarang masih berada di lokasi tempat kami singgah sebelumnya, yaitu di lokasi tempat para penumpang yang lain tadi berpindah mobil. Jadi artinya sejak tadi kami sebenarnya sama sekali tak pernah beranjak kemana-mana. Bang, ini kan tempat tadi. Tempat para penumpang ya tak tahu diri tadi pindah mobil kan? Ucap Mbak Anissa dengan sedikit bergidik. Ya, saya tahu. Ini sebagai tanda dan buktinya bahwa malapetaka mulai mendatangi kita. Sautku dengan hati yang mulai berputus asa. Jadi ini semua gara-gara saya dan bayi saya ya bang? Kumam Mbak Anissa lirih sembari mulai berurai air mata. Bukan begitu maksud saya. Saya hanya... Ucapku terbata karena merasa tak enak hati melihat kesedihannya itu. Sudahlah, ini bukan salah siapa-siapa. Sekarang yang penting kita harus bisa selamat dari tempat ini. Tugasku akhirnya sembari mulai menjalankan mobil. Tapi baru saja berjalan beberapa meter, mobil kembali terasa sangat berat. Bahkan sekarang steringnya pun juga terasa sulit diputar. Ada apa lagi bang? Tanya Mbak Anissa, seakan tahu kejanggalan yang sedang aku alami. Entahlah Mbak, mobilnya jadi susah jalan. Apakah Mbak Anissa ada membawa sesuatu? Membawa sesuatu? Maksudnya? Sudahlah, sebaiknya Mbak bantu saya mengecek seluruh isi mobil ini sekarang juga. Siapa tahu ada sesuatu di sini yang membuat mobil jadi seperti ini. Tugasku sembari bergegas beranjak menuju ke kursi penumpang. Tapi apa yang harus kita cari bang? Tanya Mbak Anissa masih tak mengerti. Telur, daging, atau apapun itu yang mencurigakan, sautku cepat. Apakah ini maksudnya? Tanya Mbak Anissa lagi sembari mengangkat beberapa butir telur ayam kampung yang disimpan dalam kantong plastik berwarna putih. Astaga, itu milik siapa? Sentakku kaget. Entahlah bang, kayaknya punya para penumpang tadi yang ketinggalan. Cepat buang telur-telur itu. Baik bang. Lalu setelah membuang telur-telur tadi, aku segera bergegas kembali ke jok kemudi. Dan tanpa mengulur waktu lagi aku segera memacu mobil untuk meninggalkan tempat itu. Ini memang aneh tapi nyata. Karena setelah membuang telur-telur tadi, mobil kini mampu berjalan cepat dan tak terasa berat lagi. Hanya sayangnya, ini bukanlah berarti kami akan lolos dari malapetaka. Sebab saat itu juga melalui kaca spion samar-samar aku melihat ada sesosok yang tinggi, kurus dan berwarna hitam yang sedang berlarian mengejar mobil kami. Jaraknya kini sudah cukup dekat, sebab setiap kali menginjak rem sosoknya pun terlihat semakin jelas karena terkena cahaya lampunya. Dan sialnya lagi, belum sempat rasa kagetku akibat melihat sosok yang sedang mengejar mobil kami itu hilang. Saat itu juga Mbak Anissa tiba-tiba menjerit tak karuan bagaikan anak kecil yang baru saja habis melihat hantu.
Dan di sela-sela ceritanya yang bercampur dengan tangisan itu, ia mengatakan kalau sekarang ada seseorang yang sedang duduk di jok paling belakang sambil menenteng bayi. Aku tak serta-merta percaya dengan ucapannya itu. Sebab saat itu aku masih belum bisa menoleh ke arah yang dia maksud lantaran perhatianku sekarang masih terpaku antara jalanan dan makhluk yang sedang mengejar tadi. Aduh bang, gimana nih? Dia sekarang mulai beranjak ke arah kita tuh. Sentak Mbak Anissa sembari mengguncang-guncang pundakku. Entah kenapa saat itu juga aku mendadak tak bisa banyak bergerak dan bersuara. Tubuh dan mulutku tiba-tiba seperti terkunci oleh sesuatu yang membuat aku akhirnya mulai kehilangan kendali dengan kemudi. Bang, kenapa kita malah ke pinggir sih? Hati-hati bang, awas! Sentak Mbak Anissa keras sebelum akhirnya mobil kini jatuh ke selokan dan amblas di sana. Dan ketika mobil sudah tak dapat bergerak lagi, barulah aku bisa menggerakkan seluruh badanku. Aduh bang, kita gimana nih? Isak Mbak Anissa sembari toleh kiri kanan dengan panik. Tenang Mbak, harus tenang. Kita akan pergi dari sini, sautku sembari menarik nafas dalam-dalam dan sesekali melihat ke arah belakang yang satu tampak sudah tak ada siapa-siapa. Tapi kata-katanya segera terhenti karena rupanya sosok yang ia lihat di jok belakang tadi juga sudah hilang tak ada lagi. Semua yang kita alami dari tadi hingga sekarang hanyalah permulaan saja. Setelah ini akan ada yang lebih menyeramkan lagi. Jadi sebelum itu benar-benar terjadi, sebaiknya kita cepat-cepat kuburkan jenazah bayinya, Mbak. Ya, kita kuburkan sekarang juga, ucapku kemudian mengungkapkan rencana. tidak, saya tidak mau anak saya dikuburkan seperti mayat binatang. Tolaknya dengan berapi-api. Bukan begitu, Mbak. Tapi kita kuburkan dengan layak kok. Karena hanya dengan cara itulah agar kita dapat mengalihkan perhatian makhluk-makhluk yang ada dalam hutan ini. Tidak, saya tidak setuju. Enak saja, abang bilang mau kuburkan secara layak. Kain kafannya mana? Dan siapa yang menjadi imamnya? Aduh, Mbak tidak mengerti ya. Kalau jenazahnya tidak kita kuburkan, maka nanti jenazahnya akan disusupi oleh makhluk halus. Dan jika sudah begitu, maka ia akan jadi seperti mayat hidup. Mana ada cerita seperti itu, Bang? Abangnya terinspirasi film-film zombie ya? Dengar ya, ini bukan. Aku buru-buru menghentikan ucapanku karena saat itu juga kami sama-sama melihat sesosok tubuh yang sangat besar sedang menuju ke arah kami. Sosok itu muncul dari arah depan dan melalui cahaya lampu mobil kami mulai dapat melihat jika sosok itu berbadan tambun dan berkepala bulat sebesar roda sepeda motor. Hanya saja saat itu raut wajahnya belum terlalu kelihatan jelas. Untuk beberapa saat lamanya sosok misterius itu terus berjalan ke arah kami. Namun begitu jaraknya sudah mencapai sekitar 200 meter dari kami, ia mendadak berhenti dan diam di sana. Nampaknya ia sengaja agar kami dapat melihat wajah maupun sosoknya yang sebenarnya. Aduh Bang, itu siapa? Bagaimana kalau kita minta bantuan sama orang itu saja? Sentak Mbak Anissa tiba-tiba yang langsung disautku dengan hardikan keras. Mbak tidak waras ya? Apa Mbak tidak lihat sendiri kalau manusia biasa tidak akan mempunyai fisik seaneh itu? Ya siapa tahu kan? Tidak ada. Siapa tahu itu jelas adalah siluman. Siluman? Sentakku menegaskan. Iya, itu adalah salah satu dari sosok Karyau. Apa itu Karyau, Bang? Karyau adalah salah satu dari 3 jenis siluman penghuni hutan Kalimantan yang sangat ganas. Sekarang keberuntungan sedang sedikit memihak kita karena dia tidak langsung menyerang. Nah, jadi keputusan sekarang ada di tangan Mbak. Kita masih punya waktu untuk menguburkan jenazah anaknya Mbak itu. Tidak, saya tidak akan menguburkan anak saya seperti binatang. Tolak Mbak Anissa tegas. Memangnya yang bilang kalau akan dikuburkan seperti binatang itu siapa? Hah? Kita tetap kuburkan dengan layak kok. Meski hanya kita berdua saja yang melakukannya. Pokoknya tidak. Ya sudah, kalau begitu kita lari saja dari sini. Ucapku akhirnya tak berdaya dan tak dapat memaksa. Lalu, jenazah anak saya gimana?
Tanya Mbak Anissa dengan kebingungan. Ya terserah Mbak, sekarang kita selamatkan diri masing-masing saja. Sautku mulai tak peduli. Loh, kok gitu sih Bang? Ya mesti bagaimana lagi? Saya sudah tak punya pilihan lagi kan? Ucapku seraya mengambil senter dan bersiap pergi, walau tak tahu apakah nanti bisa selamat juga. Ya sudah, ayo kita kuburkan anak saya. Sentak Mbak Anissa tiba-tiba, yang membuat aku sempat hampir tak percaya bila ia akan menuruti juga semua usulku. Mbak serius? Iya, saya lebih peduli dengan nyawa kita. Dan mungkin ini sudah suratan nasib, anak saya akan dikuburkan seperti ini. Baik, kalau begitu ayo cepat kita lakukan. Ucapku kemudian sembari buru-buru turun dari dalam mobil. Perlu diketahui, saat itu aku selalu membawa skop kecil kemanapun aku pergi. Sebab para supir travel sepertiku tahu betul jika itu sangat berguna mengingat kondisi jalan yang ada di Kalimantan ini. Dan selama proses penggalian liang lahat, aku sengaja menyuruh Mbak Anissa mengawasi sosok makhluk yang kami tadi lihat. Dia masih di sana Mbak? Tanyaku sesekali di sela-sela kesibukanku. Masih Bang, dia masih tidak bergerak dari tempatnya. Oh, syukurlah. Desahku sedikit lega. Berarti jimatku ini berhasil. Lanjutku lagi, tapi kali ini hanya dalam hati saja. Gimana Bang? Apakah sudah cukup? Tanya Mbak Anissa beberapa saat kemudian ketika liang lahat yang aku gali sudah sedalam setengah meter. Ya, saya rasa sudah cukup. Ayo kita makamkan jenazahnya sekarang juga. Sautku sembari buru-buru menuju bagasi mobil. Dan sebelum bagasi terbuka, kami berdua sempat tercekat sebentar karena saat itu juga tiba-tiba terdengar suara tawa yang cukup keras dari dalam hutan. Tak usah dipedulikan. Waktu kita tidak banyak Mbak. Sentakku akhirnya ketika melihat Mbak Anissa jadi sangat ketakutan setelah mendengar suara tadi. Lalu sembari menarik nafas dalam-dalam, kami berdua akhirnya membuka bagasi dengan bersamaan. Dan begitu sudah terbuka lebar, kami berdua menjadi sangat terkejut karena ternyata jenazah bayi Mbak Anissa tidak ada di sana. Bang, mana bayi saya Bang? Teriak Mbak Anissa histeris sambil menjambak-jambak rambutnya sendiri. Dihadapkan dengan kenyataan ini, aku benar-benar sempat tak tahu harus menjawab apa sebelum kedua mataku mulai melihat adanya sesosok tubuh kecil seperti bayi sedang merayap dan pelan-pelan memanjati tubuh Mbak Anissa. Aku tersentak mundur dan tak dapat berkata apa-apa. Terlebih saat itu Mbak Anissa sepertinya tidak menyadari atau merasakan hal itu sedang terjadi pada dirinya. Ia malah tampak bingung dan heran melihat aku yang tiba-tiba ketakutan dan menjauhi dirinya. Abang kenapa? Abang lihat apa sih? Sentak Mbak Anissa ikutan panik dan mendekati diriku. Itu Mbak, itu Mbak. Sautku dengan terbata dan menunjuk-nunjuk ke arah pundak Mbak Anissa. Itu apa sih? Ada bayi di pundaknya Mbak Anissa. Seruku akhirnya sambil terus menjauhi dirinya. Mana? Abang sudah gila atau mau menakut-nakuti saya ya? Hentak Mbak Anissa marah dan tampak semakin bingung. Aku kini tak dapat berkata apa-apa lagi. Kan rupanya Mbak Anissa tidak merasakan apa yang sedang aku lihat sekarang. Dan aku tak berdaya juga saat Mbak Anissa mulai mengeluh tiba-tiba sesak nafas dan meminta aku untuk membantunya. Bang, tolongin saya. Napas saya sesak sekali. Ucap Mbak Anissa sembari memegang lehernya sendiri. Maaf Mbak, saya sautku tergagap dan terus menjauhinya karena yang aku lihat sekarang bila sosok kecil seperti bayi tadi sedang berusaha mencekik lehernya Mbak Anissa. Dan sialnya sejauh itu Mbak Anissa tetap tidak menyadarinya.
Lagi-lagi Mbak Anissa kembali terbatuk-batuk dan semakin sulit bernapas. Dan sejauh itu pula aku tak bisa berbuat apa-apa. Terlebih saat itu rasa takutku kian membucah, karena di waktu yang bersamaan sosok yang kami lihat sebelumnya kini sudah tak tampak lagi di tempatnya. Waduh, kemana sosok Karyo tadi? Apa jangan-jangan dia sekarang sudah berhasil mensusupi jasad bayi itu ya? Gumamku dalam hati sembari terus melangkah mundur dan menjauhi Mbak Anissa. Saat itu aku benar-benar dalam dilema besar. Di sisi lain aku ingin sekali membantu Mbak Anissa yang sedang diserang oleh mayat hidup anaknya sendiri. Tapi di sisi lain aku juga ingin menyelamatkan nyawaku sendiri. Sebab aku tahu betul jika sebenarnya membantu Mbak Anissa bukanlah perkara yang mudah. Dan untungnya di saat yang segenting itu pada akhirnya aku masih ingat untuk segera menyerukan Mbak Anissa membaca doa apa saja yang dia bisa. Tapi saya tidak hafal ayat suci satupun, Bang. Saut Mbak Anissa ketika hal itu aku sampaikan kepadanya. Astaga, kok bisa sih? Sentakku kaget karena tak menyangka jika ia ternyata sekosong itu. Padahal menurut pengalamanku, saat dulu pernah membawa penumpang seorang ustadz. Ustadz tersebut berhasil membuat sesosok kuntilanak yang mengganggu perjalanan kami pergi hanya dengan membacakan beberapa ayat suci saja. Dan meski aku bukanlah orang muslim, namun aku yakin ayat itu sudah ampuh untuk mengusir makhluk halus. Nah, hal ini jugalah sebenarnya aku harapkan dari Mbak Anissa. Tapi apalah daya jika pada kenyataannya ia sama sekali tak tahu apa-apa tentang ayat-ayat yang seperti itu. Abang sendiri juga kenapa tidak berdoa untuk kita? Sentak Mbak Anissa balik bertanya sembari terus berusaha memijat-mijat leher dan dadanya sendiri. Saya sudah lama membelakangi Tuhan, jadi saya tidak yakin Tuhan mau mendengarkan doa-doa saya. Sautku sembari menunduk menyesali diri. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Bang? Dan kenapa saya tiba-tiba jadi sesak nafas begini? Tanya Mbak Anissa lagi seraya terus berusaha mendekatiku, sementara aku sendiri malah terus menjauhinya. Entahlah, tapi kalau yang membuat Mbak sesak nafas itu saya tahu penyebabnya. Itu dilakukan oleh hantunya anak Mbak sendiri. Dialah yang sekarang sedang mencekik lehernya Mbak. Ucapku akhirnya dengan suara yang putus-putus. Apa? Sentak Mbak Anissa membelalak. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sambungnya lagi sembari menggigil takut. Aku tak dapat menyaut apapun juga, sebab pada saat itu juga sosok bayi yang mencekik lehernya Mbak Anissa tadi mendadak menatap tajam ke arahku. Tampaknya ia sedang marah dan tidak suka karena telah menyampaikan tentang keberadaannya. Dan bahkan detik selanjutnya secepat kilat ia turun dan merangkak cepat menuju ke arahku. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Misteri Hutan Kariau. Salam Cimatres, salam misteri. Au.